saya Firly Maulida dengan NPM 202101570009. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya berperan sebagai seorang konselor atau guru BK, dan ini rekan saya Rahmi berperan sebagai klien saya. Berikut video tentang konseling individu. Silakan menyaksikan. Oke, murid-murid kalian, tadi Ibu udah menjelaskan tentang motivasi belajar. Nah, sekarang Ibu ingin satu orang maju ke depan untuk merangkum atau menjelaskan kembali apa yang tadi Ibu sampaikan. Ada yang mau maju ke depan atau enggak? Ya udah, kalau gitu Ibu tunjuk aja satu orang ya. Rahmi, boleh maju ke depan disampaikan apa yang tadi Ibu sampaikan. Majuan dirinya tegak ya. Boleh disampaikan tadi apa aja. Kamu tadi ngedengerin nggak Ibu menyampaikan apa aja? Ya, suaranya pelan banget. Coba digedein suaranya, terus kasih tahu ke teman-teman tadi apa aja rangkumannya. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kan tadi kamu udah nyatet kan? Nah, ya udah sekarang dijelasin ke teman-temannya semua. Ayo Rahmi. Gimana ya? Ya udah, kalau misalkan Rahmi nggak bisa, kamu besok kalau misalkan pelajaran Ibu diperhatiin ya. Terus kalau misalkan disuruh tampil harus percaya diri ya. Ya dan sekarang kamu duduk lagi ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo, silakan duduk. Duduknya yang nyaman ya. Udah nyaman belum duduknya? Siang, Bu. Selamat siang. Maaf, dengan siapa ya? Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmi dari kelas 12 Bu. Oh, ini yang namanya Rahmi. Senang banget Ibu bisa ketemu sama Rahmi. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi beberapa hari yang lalu Ibu tuh sempat dengar cerita dari guru lain. Pernah ada yang menyampaikan ke Ibu juga. Jadi tentang Narahmi. Nah, Ibu penasaran nih dan ingin bertemu sama Narahmi. Cuman belum ada waktunya. Alhamdulillah, Ibu seneng banget Narahmi duluan yang datang menemui Ibu. Iya, Bu. Narahmi, ini kan jam istirahat. Kok Narahmi ke ruangan BK? Sudah makan atau belum? Belum, Bu. Kalau gitu pantesan kelihatannya agak lesu. Coba Ibu ambilin cemilan dulu ya, supaya Narahmi lebih rileks berbicaranya. Iya, Bu. Terima kasih. Sebentar ya. Ini ada permen, dimakan ya sambil kita bicara biar Narahmi lebih rileks. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Gimana yang bisa dibantu? Saya ingin bercerita, Bu. Bercerita apa yang dibantu? Iya, Bu. Sebelumnya saya kesini ingin bercerita. Oh gitu. Sebelum Rahmi bercerita, Ibu izin bertanya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ibu bertanya apa? Sebelumnya Rahmi udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Berarti Ibu jelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan konseling itu apa. Jadi Rahmi kan di sini mau bercerita, mau menyampaikan
konseling. Jadi bimbingan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok seperti Rahmi atau klien dengan tujuan untuk menuntaskan masalah atau untuk mengembangkan diri sendiri, mengembangkan kepribadiannya. Nah, itu terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Rahmi sudah mengerti ya. Nah, kalau gitu sebelum kita melakukan sesi konseling di sini kita juga akan dibatasi terkait waktu. Jadi Rahmi bisa bebas menceritakan apapun sama ibu, tapi dibatasi oleh waktu. Waktunya itu 30 menit. Jadi selama 30 menit itu boleh bebas menceritakan apapun. Nanti kalau misalkan di pertemuan kita selama 30 menit ini tidak tuntas permasalahan yang kami sampaikan, kita bisa menyampaikan di pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada pertemuan kedua, ketiga, atau selanjutnya sampai permasalahan kami selesai. Seperti itu, paham ya? Kemudian sebelum kita melakukan sesi konseling, ibu juga akan menjelaskan asas yang terkait dengan layanan konseling ini. Asasnya itu ada 4. Apa aja yang Rahmi? Jadi sebelum konseling ini berlangsung, ibu akan menjelaskan terkait 4 asas. Jadi yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Jadi ibu berharap Rahmi datang ke ruangan BK, ruangan konsultasi ini secara sukarela atas kemauan diri sendiri, bukan berdasarkan paksaan dari pihak manapun. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi apa yang Rahmi nanti akan sampaikan kepada ibu akan diceritakan, apa yang akan dirasakan itu semuanya ibu berharap secara terbuka, transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebelumnya ibu ingin Rahmi menuliskan di kertas sama ditanda tangan ya untuk laporan konseling. Kalau hari ini Rahmi sudah melakukan konseling dengan ibu, ditulis sama ditanda tangan ya. Sudah, Rahmi? Sudah, Bu. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi Rahmi nggak perlu takut atau khawatir kalau misalkan apa yang disampaikan nanti itu akan tersebar ke mana-mana. Karena di bimbingan konseling ini kita ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah semuanya akan terjamin kerahasiaannya. Nggak perlu takut akan tersebar atau bocor di luar dari ruangan konseling ini. Nah, yang terakhir adalah asas kenormatifan. Jadi di mana asas ini tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas terkait pengertian, kemudian kontrak dan asas-asas. Gitu ya. Nah, kami sudah mengerti ya. Jadi kalau gitu kita langsung mulai aja sesi konselingnya. Jadi apa nih yang ingin Rahmi sampaikan kepada ibu? Iya, Bu. Jadi saya mau cerita, sebenarnya saya merasa tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, untuk presentasi di depan kelas, dan di depan banyak orang, Bu. Oh gitu. Kemudian bagaimana? Oh gitu. Kemudian gimana tuh? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir seperti kaku, tidak bisa bicara, Bu. Oh gitu. Ibu paham apa yang Rahmi rasakan. Tapi Rahmi bisa nggak jelasin ke ibu lebih jauh nih tentang perasaan yang Rahmi rasakan itu nggak percaya dirinya tuh bagaimana gitu? Saya rasanya gemetar sekali, Bu, kalau ada di depan kelas, lagi menerangkan rasa percaya dirinya saat menjawab pertanyaan dari guru-guru juga saya suka takut, padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk saja, Bu, tetapi saya merasa gugup, gemetar, dan menyebabkan saya tidak bicara dan hanya diam saja di dalam kelas. Seperti itu ya. Kalau gitu Rahmi boleh nggak contohin sama ibu kalau misalkan Rahmi lagi ada di posisi seperti itu, Rahmi tuh kayak gimana? Bisa, Bu? Boleh dicontohin ya?
Karena saya harus ke depan ibu. Saat saya ingin menerangkan, saya hanya diam, saya terbata-bata menjelaskannya. Jadi teman-teman saya tidak bisa mengerti apa yang saya maksud, Bu. Seperti itu. Ya, boleh nanti ibu tanya ya. Tadi ibu udah lihat, udah merasakan juga apa yang Narami rasakan. Kalau kayak gitu, selanjutnya kalau misalkan Narami lagi merasa nggak percaya diri nih, apa sih yang Narami lakuin biasanya? Saya hanya bisa diam, Bu, daripada saya malu di depan teman-teman karena dulu nanti malah saya ditertawakan teman-teman. Gitu. Kalau seperti itu, Narami nyaman nggak sih berada di posisi seperti itu kira-kira? Tidak, Bu, tapi saya harus tetap berpikir bagaimana caranya. Oke, mungkin Rahmi berpikir nggak kalau sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun? Apa begitu? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan sempurna, walaupun tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini, Bu. Kalau gitu berarti permasalahannya ini adalah Rahmi tidak bisa presentasi ya, tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru karena Rahmi merasa tidak percaya diri gitu ya. Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya untuk tampil percaya diri di depan kelas. Bagus. Berarti Rahmi udah memahami permasalahan yang dialami, yaitu bagaimana Rahmi bisa presentasi dan tampil sampai tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Nah, berarti itu bagus karena Rahmi udah ada keinginan, sudah ada kemauan gitu untuk berubah. Nah, kalau sudah seperti itu, Rahmi pernah nggak terfikirkan atau punya cara untuk mengatasi permasalahan Rahmi ini terkait rasa percaya diri Rahmi? Saya masih bingung, Bu. Apa yang bikin Rahmi bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab pertanyaan dari guru atau ketika presentasi saya saat presentasi saya takut ditertawakan yang tadi saya jelaskan ke Ibu. Dari yang tadi Rahmi sampaikan, menurut Rahmi, Rahmi sudah melakukan yang terbaik atau belum? Saya rasa belum, Bu. Oke. Kalau misalkan Rahmi belum mencoba aja belum kan gitu. Kenapa Rahmi bisa berpikiran negatif, bisa berpikiran kalau misalkan bakalan ditertawakan sama teman-teman atau setiap ditanya sama guru, Rahmi berpikir nggak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Itu kan namanya pemikiran yang negatif. Nah itu, Bu, yang saya tidak mengerti. Oke. Kalau gitu kira-kira Rahmi punya rencana atau tindakan selanjutnya nggak? Sepertinya ada, Bu. Sepertinya ada ya. Oke. Kalau misalkan Rahmi punya rencana atau tindakan, Ibu boleh minta dituliskan di kertas nggak untuk rencana tindakan selanjutnya? Boleh, Bu. Kan Rahmi udah punya rencana ya untuk tindakan selanjutnya. Ibu boleh nggak minta Rahmi untuk menuliskan tindakan Rahmi untuk selanjutnya atau apa yang Rahmi ingin jawab di kertas? Bisa, Bu. Ditulis di kertas ya.
Gimana? Udah selesai, Rahmi? Sudah Bu. Oke, jadi di sini tindakan yang Rahmi ingin lakukan adalah Rahmi ingin menuliskan atau berlatih terlebih dahulu ya di sini untuk belajar tentang materi apa yang akan dipresentasikan. Kemudian di sini Rahmi menuliskan juga yang kedua adalah berpenampilan rapi sehingga merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, Rahmi ingin berdoa sebelum tampil agar merasa lebih tenang. Oke, jadi itu yang dituliskan ya. Nah, ikan atau dipelajari ya. Kemudian yang kedua adalah ingin berpenampilan rapi agar merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, Rahmi ingin berdoa terlebih dahulu sebelum tampil agar merasa lebih tenang. Yang dituliskan seperti itu ya. Iya Bu. Oke, jadi bagus, Rahmi udah bisa dan sudah berani menuliskan apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan dari ibu sih sedikit tambahan ya dari ibu, mungkin Rahmi juga bisa mencoba untuk bersosialisasi sama teman-teman yang lain supaya bisa punya banyak relasi, supaya bisa punya banyak teman. Kemudian Rahmi juga bisa semakin terasa untuk agar lebih percaya diri. Kemudian mungkin dilatih untuk public speaking-nya biar ini nggak merasa malu atau minder. Juga kalau misalkan Rahmi ingin presentasi, bisa mungkin sebelumnya Rahmi ngomong dulu di depan cermin. Seakan-akan kalau cermin itu adalah teman-teman Rahmi, jadi itu bisa melatih untuk kepercayaan diri Rahmi. Gitu ya. Nah, Rahmi udah menceritakan semuanya di sini ya. Gimana perasaan Rahmi nih setelah melakukan sesi konseling ini? Saya merasa lega dan lebih saya merasa lega dan lebih tenang Bu setelah melakukan konseling. Rasa cemas dan rasa takut saya alami mulai menurun sedikit demi sedikit. Saya juga tahu langkah-langkahnya apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya Bu. Oke, alhamdulillah kalau misalkan Rahmi merasa seperti itu. Jadi selama sesi konseling kita nih selama 30 menit ini Rahmi sudah merasa lebih baik ya. Jadi menurut ibu sih kesimpulannya ya itu yang pertama adalah Rahmi harus berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Kemudian juga yang kedua Rahmi harus berpenampilan yang rapi. Kalau berpenampilan rapi itu kan bisa meningkatkan kepercayaan diri juga. Yang ketiga, Rahmi bisa mulai dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas atau sebelum melakukan presentasi supaya semuanya dimudahkan. Nah, tadi juga Rahmi juga bisa banyak bersosialisasi sama teman-teman sehingga bisa punya relasi dan teman-teman yang lainnya. Juga bisa belajar untuk public speaking-nya agar lebih terasa kemampuannya dalam presentasi. Terus tadi yang terakhir juga bisa belajar di cermin ya supaya kalau misalnya mau presentasi nggak takut, nggak gugup atau nggak merasa tidak percaya diri. Gitu. Nah dari kesimpulan semua itu kira-kira Nami yakin nggak bisa ngelakuin semuanya? Iya Bu, insya Allah saya bisa melakukannya. Oke, alhamdulillah kalau misalkan Nami rasanya kayak begitu bisa merasa yakin bisa dilakukan semuanya. Masih ada yang ingin disampaikan atau enggak? Tidak Bu, saya rasa cukup. Oke, kalau sudah merasa cukup, kalau gitu Ibu tutup pembicaraan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sama Rahmi karena sudah bersedia datang ke ruangan BK untuk melakukan sesi konseling ini. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin Rahmi menuliskan
ditandatangan ya untuk laporan konseling. Kalau hari ini Narahmi sudah melakukan konseling dengan ibu, ditulis sama ditandatangan ya. Sudah Narahmi? Sudah Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Narahmi. Narahmi hari ini sudah mengikuti kegiatan konseling, sudah bercerita sama ibu. Ibu senang sekali. Narahmi boleh kembali ke kelas jika masih ada waktu istirahat. Boleh istirahat terlebih dahulu, makan supaya Narahmi tidak terlihat lesu. Dan jangan lupa apa yang tadi ibu sampaikan ya, dicoba dipraktekkan ya. Iya baik Bu, insya Allah saya akan mencoba menjalankannya. Alhamdulillah, bagus itu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Narahmi. Ibu antar ke depan ya. Terima kasih ya. Iya.